langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menjalankan bisnis DSN. Di antaranya adalah kita mengikuti program training yang dilaksanakan baik terutama dari pihak perusahaan. Hal yang mendasar yang harus kita lakukan dan kita siapkan dalam hal ini adalah pesan dari perusahaan adalah sikap. Karena semuanya dimulai dari sini, Bapak dan Ibu. Karena pada dasarnya jika seseorang ingin memimpin pasukan, dia harus menaklukkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Rangkaian sikap diantaranya adalah belajar bersikap baik. Kita harus menunjukkan sesuatu hal yang positif dalam diri kita sendiri, sehingga baik itu dengan customer, dengan relasi, dengan perusahaan, ada hal yang positif yang kita tunjukkan. Begitu halnya dengan mitra-mitra kita nanti, mereka akan merespon hal yang positif tadi. Sikap lanjutannya adalah dalam menjalankan bisnis ini kita harus punya kesabaran. Nah, karena kesabaran itu hal yang penting, karena dalam menuju satu proses kita memerlukan suatu kesabaran. Selain itu juga ada dalam menjalankan bisnis ini kita harus punya kegigihan, kita punya semangat juang dalam menjalankan bisnis ini. Dan tentunya berlanjut pada hal ketekunan. Nah, kita belajar pada sponsor, belajar kepada perusahaan, belajar kepada upline. Ya, bila perlu kalau memang ada mitra kita atau prosen, boleh nggak ada salahnya kita juga belajar. Nah, dalam hal belajar kita perlu ketekunan. Nah, kalau Jawa itu utun. Jadi kita harus tekun menjalankan bisnis ini dari hal yang sederhana sampai pada akhirnya kita mendapatkan hal-hal yang terbaik. Itu bagian dari sikap kita. Karena pada dasarnya semua berorientasi pada tujuan. Tujuannya apa? Kita bergabung di perusahaan DSN, kita bergabung dengan mitra kita, yaitu berorientasi pada tujuan. Tentunya ada tujuan. Nanti kita di depan kita akan bahas kaitannya sama tujuan. Supaya akan memunculkan yakni kepercayaan. Percaya kepada perusahaan, dan hal itu hal yang sangat penting buat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Yang ada yang baru bergabung, kepercayaan pada perusahaan. Karena perusahaan sudah begitu luar biasa menjalankan bisnis ini, waktunya pun juga begitu panjang. Jadi di masyarakat pun perusahaan sudah dipercaya, sehingga Anda pun tentunya patut atau mengapresiasi apa yang sudah diberikan perusahaan kepada mitra-mitra DS. Kepercayaan itu penting sekali. Oke, berkaitannya sama sikap. Dimulai dari bagaimana kita menggunakan produk. Terus berikutnya ada langkah awal berikutnya adalah membagikan produk dan juga membangun jaringan. Ini memulainya seperti apa? Bicara kita menggunakan produk, jadi kita harus pelajari secara efektif produk-produk apa yang bisa kita hantarkan kepada mitra-mitra kita. Terus kemudian kita juga punya kreasi atau inovasi dalam penggunaan produk itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan, diantaranya melalui media sosial ya, dalam hal ini ada beberapa aplikasi, Twitter, Facebook, ataupun juga mungkin yang sekarang lagi kita jalani adalah kita aktif sharing online-nya, dan itu bagian dari inovasi kita, kreativitas dari tim marketing DSN tentunya. Nah, langkah lanjutnya adalah tentu kita bisa bercerita kalau kita sudah merasakan manfaat daripada produk tersebut. Perencanaan stok itu juga penting. Kesiapan daripada produk yang kita bawa itu hal yang penting. Sebagai Anda sebagai distributor yang baru, tentunya harus tahu produk apa aja yang nanti bisa disesuaikan dengan semangat atau hal yang Bapak dan Ibu senangi. Nah,
tentunya kita harus menyiapkan produk atau stoknya. Seperti kita mengunjung contoh hal kecil adalah kopi. Kalau kita sedang kopi, ya kita harus punya stok kopi. Berikutnya adalah kita memiliki display produk di rumah, showcase. Artinya apa? Memang tidak harus dalam jumlah besar. Yang terpenting di rumah kita ada yang di display, sehingga di saat kita nanti bahwa ada ibu-ibu di luar sana, ada saudara atau kawan yang terdekat main ke rumah, mereka akan bertanya, oh Anda sudah bergabung di DSN, wah keren sekali pastinya ini. Nah, salah satu dengan mendisplay produk tadi itu sebagai bagian dari teknik untuk mempengaruhi prospek ataupun orang-orang baru. Karena jika tidak ada yang dijual, tidak ada yang terjadi dalam bisnis network marketing kita. Kata Bapak dan Ibu, jika tidak ada yang dijual, tidak ada yang terjadi dalam bisnis network marketing Anda. Kepada siapa? Ya tentunya prospek, afinitas atau daya tarik. Produk kita sangat spesial. Perusahaan kita begitu luar biasa menciptakan beberapa produk yang spesial. Nah, ini menjadi hal yang tertarik. Daya tarik, kemudian ya pada prospek yang terdekat tentunya. Ya di lingkungan kanan kiri sesuai daftar nama kita. Ada beberapa teknik dalam membagikan produk. Ya terutama kita dalam bersikap tentunya ya. Ada bersikap, bagian dari penting juga. Kemudian tekniknya, begitu hanya dengan pendekatan secara emosional, Bapak dan Ibu. Ada pendekatan secara rasional, ada juga kita harus punya kemampuan untuk menangani keberatan-keberatan yang kemungkinan besar akan kita dapatin dalam situasi di lapangan. Ini diantaranya bagaimana cara membagikan produk, sikap kita, tekniknya. Teknik tadi ada dengan teknik pendekatan secara emosional. Saya ulang lagi, pendekatan secara emosional, pendekatan rasional itu juga hal yang penting dalam menangani beberapa hal yang jadi prioritas kita. Jalur bisnis Anda ada dua, yakni konsumen yang berkualitas. Nah, konsumen yang berkualitas tentunya itu kita pupuk dari awal, karena semua bisnis ini kita lakukan. Dan passion tentunya Anda yang mempunyai. Konsumen yang berkualitas itu sangat-sangat didamkan semua para member-member kita semua. Karena terkait sama support bisnis, grup bisnis kita tentunya. Nah, yang kedua adalah minimum kita mempunyai 20 konsumen yang berkualitas. Ada hal yang langkah-langkah yang sangat vital untuk mengotomatiskan bisnis Anda tentunya. Terus yang kedua berkonsentrasi pada pembeli reguler, bukan golden egg. Artinya begini Bapak Ibu. Ada pilihan yang satu beli banyak omset besar, tapi mereka dijual langsung. Tapi mereka belanjanya 6 bulan atau bahkan mungkin setahun sekali baru belanja. Nah, pilihannya kedua adalah pembeli reguler yang rutin dia belanja produk-produk di tiap bulan atau lebih-lebih kalau tiap minggu belanja. Itu pilihannya itu bagi Bapak dan Ibu itu yang disukai ya. Yang ketiga, kita harus mempunyai daftar nama konsumen yang mana efektif dalam 2-3 bulan. Itu kita mempunyai daftar konsumen. Sehingga dengan situasi yang sekarang ini, Bapak Ibu tahu kan, 2-3 bulan terakhir ini sangat luar biasa tantangan buat kita. Jadi kita harus mempunyai daftar konsumen. Oke. Dalam hal membangun jaringan, hal yang utama adalah cara mengundang pelanggan reguler itu ke BOOM, Business Opportunity Meeting. Berikutnya ada kita punya sebagai sponsor, upline, wajib karena kita sudah tahu duluan bahwa Anda mesti harus punya daftar undangan supaya nanti dalam proses langkah berikutnya adalah mengaktifkan mitra-mitra Anda.
Undang mereka sambil minum kopi. Ini asik tentunya. Ngopi yuk. Bicara ngopi yuk ya tentunya kelihatannya sederhana. Kita bicara kopi. Dan spesialnya di perusahaan DXN itu ada beberapa kopi. Nah, berarti sangat-sangat spesial kalau kita mengundang mereka sambil minum kopi. Nah, dengan kita membagikan kesaksian, menunjukkan kode-kode ada, sehingga mitra kita tadi lebih antusias dalam hal menyerap bisnis yang kita tawarkan, sehingga kita bisa tawarkan untuk mengatur jadwal-jadwal acara-acara berikutnya. Temui prospek Anda setelah seminar. Ini hal yang terpenting, Bapak. Untuk supaya cara berkomunikasi kita itu tidak terputus pada prospek kita. Juga mempertanyakan hal-hal yang mungkin mereka memiliki pertanyaan yang bisa pas acara, mereka malu. Ada kadang-kadang ada hal seperti itu. Kita wajib memberikan hal itu. Nah, dan tak lupa memulai aplikasi DSN yang harus mereka tanda tangani, yang kita sudah tawarkan. Nah, berikutnya adalah sedikit mungkin sharing saksian dari upline Bapak dan Ibu, atau bisa juga crossline ya. Dan langkah berikutnya adalah mengarahkan mereka tempat membeli produk. Ini yang terpenting Bapak dan Ibu terkait sama distribusi produk. Perusahaan DSN sudah menawarkan dan memberikan solusi-solusi yang terbaik. Di antaranya kami ada di Medan, Palembang, Pekanbaru, Jambi, Lampung, Surabaya, Jakarta, Banjarmasin, dan Makassar. Itu adalah tempat-tempat yang bisa Bapak dan Ibu sampaikan pada mitra-mitra di masyarakat. Jadi juga ada beberapa stokis dan baik service leader maupun service center. Jadi arahkan ke tempat mereka bisa membeli, karena di website kita, di sistem kita pun juga ada alamat tersebut. Dalam hal duduk dan menentukan tujuan mereka untuk bergabung. Yang pertama adalah kesehatan tentunya. Dan ini perusahaan DSN menawarkan kesehatan. Dan berujung pada kesejahteraan. Berikutnya, mengidentifikasi mimpi mereka baik langsung dan jangka panjang. Tentunya siapa tidak mau sehat. Siapa tidak mau punya stamina yang oke, siapa yang tidak mau cantik, siapa yang tidak mau gagah. Dan itu semua diidam-idamkan oleh mitra-mitra kita. Nah, ini boleh kita sampaikan ke Bapak dan Ibu mitra-mitranya supaya mereka punya mimpi minimal anti-aging, awet muda, dan jangka panjangnya tentunya kesejahteraan. Konsep rencana kerja dalam 1 bulan itu bisa kita antarkan begitu juga sampai 7 bulan ke depan. Berikutnya adalah stabilkan grup Anda. Ini cara menstabilkan grup Anda mulai dari ada pelatihan, bimbingan, tantang mereka, hargai mereka, mendisiplinkan mereka juga, latih mereka, ajari mereka cara memulai bisnisnya, ajari mereka tentang perusahaan, produk, dan rencana pemasaran. Ini ada beberapa kesempatan nanti dalam bulan ini Bapak dan Ibu bisa arahkan mereka untuk join di Facebook masing-masing cabang. Karena mereka ada di tim DSN ada jadwal-jadwal yang akan dimulai di bulan Juni 2020 ini. Mandat mereka membaca dan memahami tip penjualan mereka. Tentunya. Bimbing mereka, cari mereka keterampilan mencari pelanggan, bantu mereka menyiapkan hostis mereka, bantu mereka merencanakan cara mendekati prospek, bantu mereka dalam membuat janji, menemani mereka di acara-acara pertemuan, tunjukkan pada mereka bagaimana melakukan closing, karena itu yang terpenting. Nah, tantang mereka, ini diantaranya adalah
Kalau ada ketentuan perusahaan dengan 300.000 PV, 300.000 PV secara mendunia kan ada program itu, sehingga nanti stabilitas bisnis kita terjaga. Di tiap bulan kalau mencapai 100.000 PV ada hal yang spesial yang menjadi bonus akan diterima. Di 3 bulan bagaimana konsultasi mentahan 3 bulan dan untuk mendapatkan nomor recruiting itu. Kalau tahunan kita tentunya bisa memberikan suatu reward ke mereka di acara recognition. Disiplinkan mereka, ketahui peraturan-peraturan kode etik di perusahaan. Ini hal yang terpenting karena kemitraan kita adalah perusahaan dengan para member-member yang ada di seluruh, terutama di Indonesia dan seluruh dunia pastinya. Ada etika-etika yang harus dilakukan. Kemudian ajari mereka untuk mematuhinya. Ini hal yang penting. Ini kaitannya komitmen Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dengan perusahaan. Dapatkan perhatian dari mereka yang berbuat salah. Jadi bila mana ada yang salah, tentunya ada perhatian supaya mereka tetap fokus menjalankan bisnis DSN dengan cara yang benar. Bila perlu minta bantuan dari manajemen dalam mendisiplinkan mitra yang bersalah. Keterampilan yang diperlukan, prospek, penjualan, perekrutan, pelatihan. Nah, prospek secara acak cantumkan nama orang-orang yang Anda kenal. Terus kemudian atau daftar sesuai dengan kedekatan sebelumnya, jadi ketertarikannya. Nah, terus perbarui daftar Anda, tanyakan referensi dari prospek langsung, selalu mencari peluang untuk bertemu dan mengenal mereka. Ini kaitan sama teknik how to prospect. Dalam hal mengatur jadwal kunjungan, kita harus disiplin bahwa itu. Kita bikin daftar kunjungan untuk beberapa pelanggan. Berikutnya, kita juga cari informasi kebutuhan prospek Anda sebelum kita berkunjung, supaya kita tidak kehilangan momen untuk menjual, supaya kita tidak bisa melayani mereka sebaik mungkin. Karena pada dasarnya di saat pas nanti sampai kita kelewatan 1 orang dalam daftar Anda, kita tentunya rugi besar. Produk saat ini, penggunaan dan keuntungannya, kita tawarkan hal-hal yang di trending ya. Nah, kalau kita trennya adalah ngopi, ya nggak ada salah kita bawa kopi lingsi. Nah, tapi ada produk yang terbaru dari perusahaan adalah kita make. Nah, momentum ini kita ambil. Berikutnya menjual produk dengan harga pelanggan. Ini komitmen daripada Bapak dan Ibu-Ibu. Kalau memang sudah prospeknya tadi sudah jadi pelanggan, kita harus jujur menyampaikan apa adanya, berapa nilai harga yang pantas untuk harus disampaikan sesuai ketentuan perusahaan. Tapi kalau itu bukan pelanggan, ya itu mungkin Anda di lapangan akan tahu, karena situasi di lapangan ada yang tahu persis. Jangan menyerah pada penolakan pertama. Ini bagian dari sikap. Nah, tentunya dalam menjual kita harus punya kegigihan, kesabaran itu penting Bapak Ibu. Karena jangan khawatir jika ada gagal melakukan penjualan, pindahlah ke prospek berikutnya. Ini kesabaran, kegigihan itu mendasari dari sikap-sikap dalam kita menjual. Perekrutan. Nah, sebutkan prospek yang membeli produk dari Anda secara teratur tentunya. Buat mereka bersemangat dengan bisnis Anda setiap kali Anda berkunjung. Jadi ya tidak selalu kita datang harus ngawali langsung bisnis. Nah, mungkin yang bikin mereka senang kehadiran kita apa? Beritahu mereka apa yang Anda dapat dari penjualan. Mungkin kita membawa statement bonusnya atau mereka membawa pesanan mereka. Nah, berikutnya dalam hal perekrutan, undang mereka sambil minum kopi di acara. Selain kita sudah datangi mereka, ya mereka juga wajib untuk undangan itu hadir di tempat kita. Dan utama, siapkan formulir aplikasi saat mendengar ada kegiatan yang ada di temui mereka setelah acara, tanyakan apakah mereka memiliki pertanyaan-pertanyaan. Itu hal yang sangat mendasar. Jadi di awal tadi sudah kita singgung beberapa kali. Dan ini dalam hal perekrutan, siapkan formulir aplikasi untuk tanda tangan mereka. Itu poinnya, Bapak Ibu. Di dalam pelatihan ada
tentunya ada istilah pendidikan gestur, language, attitude, penunjukan bagaimana sikap kita, bagaimana bahasa kita, terus kemudian itu yang utama ya Bapak. Selain itu dalam pelatihan itu nanti input apa yang didapat sehingga setelah mereka melakukan pelatihan, mereka punya ilmu, langkah berikutnya setelah di lapangan bagaimana. Itu ada input dan output yang tentunya Anda semua dalam pelatihan itu penting. Kita juga akan mempelajari dasar-dasar ini di perusahaan, ada BUM, terus kemudian ada ganoterapi, ada product knowledge training, pengetahuan produk, ada training distributor baru, kemudian budaya-budaya apa yang ada di perusahaan, dan nanti juga kaitannya sama kesejahteraan ada, kita akan mempresentasikan marketing plan. Nah, ingat di bulan Juni ini ada jadwal, rangkaian jadwal ini ada semua, siap-siap Bapak dan Ibu untuk mengikuti pelatihan informasi product knowledge yang akan diantarkan tim kita DSN. Jadi tetap stay tune di Facebook Live beberapa official dari Medan, Pekanbaru, Palembang, Jambi, Lampung, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan masih. Nah, berbesar hatilah dan tunjukkan kesabaran, karena sekali lagi proses itu tidak akan mengkhianati hasil Bapak dan Ibu. Jadi kita harus punya jiwa besar, berbesar hati, dan tentunya kita patut menunjukkan kesabaran, ya, karena ini semua proses. Di DSN Anda adalah di ya Bapak Udin ya, di DSN Anda adalah milik Anda sendiri, tapi tidak sendiri. Nah, artinya setelah Bapak dan Ibu join dari sebagai member DSN, banyak hal yang bisa dapatkan. Mimpi-mimpi Anda akan tercapai, tapi mimpi-mimpi itu tentunya akan tercapai bila mana Bapak dan Ibu komitmen dengan perusahaan, Bapak itu juga punya komitmen dengan sponsor ataupun apa dalam proses pembelajaran. Ini hal yang terpenting, karena di DSN itu semua berhak sukses, semua punya kesempatan yang sama. Kita juga dalam hal ini berterima kasih pada mitra-mitra DSN yang sukses sekali dalam menjalankan bisnis ini, baik di seluruh cabang di Indonesia, dan juga terutama perusahaan sudah begitu berkesempatan untuk menghantarkan para member sehingga menjadi top leader. Ini komitmen dari perusahaan. Sekali lagi, Anda berhak sukses di DSN Bapak dan Ibu, karena peta kesuksesan Anda telah diletakkan dari sekarang. Ikuti dan saksikan impian-impian Anda terwujud.